Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang sejarah Paskah. Dan untuk di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimanakah cerita kisahnya? Tetapi sebelum masuk ke cerita kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia cerita kisah tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Bayangkan suatu hari dunia berada dalam keadaan yang tidak biasa. Banyak hal berubah dan manusia mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dalam ajaran Alkitab, ada banyak tanda yang disebutkan sebagai tanda-tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus, peristiwa yang sering disebut sebagai kedatangan kedua. Kisah ini dijelaskan dalam Injil Matius, Injil Lukas, serta Kitab Wahyu. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan manusia agar tetap siap dan hidup dalam kebenaran. 1. Meningkatnya kekacauan di dunia. Bagian pertama dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah meningkatnya kekacauan di dunia. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas disebutkan bahwa akan ada peperangan, konflik antar bangsa, serta berbagai peristiwa yang mengguncang dunia. Hal-hal ini menjadi tanda bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar yang tidak biasa. Selain konflik, juga disebutkan adanya bencana alam seperti gempa bumi, kelaparan, dan berbagai kesulitan yang dialami oleh banyak orang. Peristiwa-peristiwa ini sering membuat manusia merasa takut dan tidak berdaya karena terjadi di luar kendali manusia. Semua ini digambarkan sebagai awal dari penderitaan, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Namun, penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini bukanlah untuk menimbulkan ketakutan semata. Sebaliknya, ini adalah peringatan agar manusia lebih waspada dan mempersiapkan diri secara rohani. Dalam situasi dunia yang tidak menentu, manusia diajak untuk tetap teguh dalam iman dan tidak kehilangan harapan. Secara spiritual, bagian ini mengajarkan bahwa meskipun dunia mengalami kekacauan, manusia tetap dapat menemukan ketenangan dengan percaya kepada Tuhan. Kekacauan di dunia menjadi pengingat bahwa kehidupan ini tidak kekal, dan bahwa manusia perlu mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti daripada hal-hal duniawi. 2. Munculnya penyesatan dan ajaran palsu. Bagian kedua dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah munculnya penyesatan dan ajaran palsu. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas, disebutkan bahwa akan ada banyak orang yang mengaku membawa kebenaran, bahkan mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya menyesatkan banyak orang. Ajaran palsu ini seringkali tampak meyakinkan dan menarik, sehingga banyak orang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang kuat dapat dengan mudah terpengaruh dan terseret jauh dari kebenaran. Hal ini membuat kebingungan dan perpecahan di antara manusia. Karena itu, bagian ini menjadi peringatan agar manusia tidak mudah percaya begitu saja, tetapi belajar untuk memahami kebenaran dengan lebih dalam. Penting untuk memiliki dasar iman yang kuat, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh ajaran yang menyesatkan. Secara spiritual, pelajaran dari bagian ini adalah tentang kebijaksanaan dan kewaspadaan. Manusia diajak untuk selalu mencari kebenaran yang sejati, bukan hanya mengikuti apa yang terlihat benar di permukaan. Dengan hati yang bijaksana dan iman yang kuat, seseorang dapat tetap berada di jalan yang benar meskipun banyak penyesatan di sekitarnya. 3. Kasih menjadi dingin. Bagian ketiga dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah ketika kasih di antara manusia menjadi dingin.
Hal ini disebutkan dalam Injil Matius, di mana dijelaskan bahwa karena semakin bertambahnya kejahatan, banyak orang akan kehilangan kasih mereka. Kasih yang menjadi dingin berarti manusia mulai kurang peduli terhadap sesama. Orang menjadi lebih mementingkan diri sendiri, kurang memiliki empati, dan tidak lagi menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Hubungan antar manusia menjadi renggang, bahkan penuh dengan konflik dan ketidakpercayaan. Perubahan ini juga terlihat dalam sikap hati manusia yang semakin keras. Nilai-nilai seperti pengampunan, kesabaran, dan kepedulian mulai memudar. Hal ini membuat dunia terasa lebih dingin secara emosional dan spiritual karena kasih yang seharusnya menjadi dasar kehidupan manusia mulai berkurang. Secara spiritual, bagian ini menjadi peringatan bahwa manusia harus tetap menjaga kasih dalam hati mereka, meskipun hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Kasih adalah kekuatan yang dapat membawa terang di tengah kegelapan, dan dengan mempertahankannya, manusia dapat tetap hidup dalam kebaikan dan kebenaran. 4. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Bagian keempat dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Hal ini disebutkan dalam Injil Matius, di mana dijelaskan bahwa kabar baik tentang kerajaan Allah akan disampaikan kepada semua bangsa sebelum akhirnya tiba waktunya. Injil yang dimaksud adalah kabar tentang kasih, keselamatan, dan harapan melalui Yesus. Penyebaran ini tidak terbatas pada satu tempat saja, tetapi menjangkau berbagai bangsa, bahasa, dan budaya. Ini menunjukkan bahwa pesan tersebut bersifat universal dan ditujukan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan di dunia, penyebaran Injil menjadi tanda yang penuh harapan. Meskipun ada kekacauan dan penyesatan, kebenaran tetap disampaikan dan terus menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa terang tidak pernah benar-benar padam. Secara spiritual, bagian ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengar dan mengenal kebenaran. Ini juga menjadi pengingat bahwa manusia dipanggil untuk menyebarkan kebaikan, kasih, dan harapan kepada sesama, sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik. 5. Tanda-tanda di langit. Bagian kelima dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah adanya tanda-tanda yang tidak biasa di langit. Hal ini disebutkan dalam Injil Lukas dan juga dalam kitab Wahyu, yang menggambarkan perubahan pada matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai bagian dari tanda-tanda besar. Dalam gambaran tersebut, matahari bisa menjadi gelap, bulan tampak berubah, dan bintang-bintang seakan jatuh dari langit. Peristiwa-peristiwa ini sering dipahami sebagai simbol dari perubahan besar yang terjadi di alam semesta, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang berlangsung. Bagi manusia, tanda-tanda ini dapat menimbulkan rasa takut dan kebingungan karena melibatkan hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Namun dalam konteks rohani, tanda-tanda ini bukan hanya tentang fenomena alam, tetapi juga tentang peringatan akan datangnya peristiwa besar dalam rencana Tuhan. Secara spiritual, bagian ini mengajarkan bahwa alam semesta pun berada dalam kendali Tuhan. Tanda-tanda di langit menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, dan bahwa setiap orang diajak untuk menyadari hal tersebut serta mempersiapkan diri secara rohani dengan iman dan pengharapan. 6. Kedatangan Yesus dalam kemuliaan. Bagian puncak dari semua tanda adalah kedatangan Yesus dalam kemuliaan. Hal ini dijelaskan dalam Injil Matius, Injil Lukas, dan kitab Wahyu. Dalam gambaran tersebut, Yesus datang di atas awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, disertai oleh para malaikat. Kedatangan ini berbeda dari kedatangannya yang pertama. Jika sebelumnya ia datang dalam kerendahan sebagai manusia, kali ini ia datang sebagai raja yang penuh kemuliaan. Peristiwa ini digambarkan sebagai sesuatu yang akan disaksikan oleh semua orang, bukan hanya oleh beberapa orang saja. Bagi sebagian orang, peristiwa ini bisa menjadi sesuatu yang menakutkan.
Tetapi bagi mereka yang hidup dalam iman dan kebenaran, ini adalah momen yang penuh sukacita dan pengharapan. Kedatangan Yesus menandai kemenangan akhir dari kebenaran atas kejahatan. Secara spiritual, bagian ini mengajarkan bahwa hidup manusia memiliki tujuan dan akhir yang jelas. Kedatangan Yesus dalam kemuliaan menjadi pengingat agar manusia selalu hidup dalam kebaikan, iman, dan kesiapan, karena pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Makna dari tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat manusia takut, tetapi untuk mengingatkan dan mempersiapkan. Pesan utamanya adalah agar manusia tetap hidup dalam iman, kebaikan, dan kebenaran. Kisah tentang tanda-tanda kedatangan Yesus mengajarkan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan arah. Apapun yang terjadi di dunia, manusia dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan tidak kehilangan harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah rohani lainnya yang penuh makna.